Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ziad Abiwiki dari IT 4805 dengan NIM 103032400150. Di sini saya akan membahas mengenai tema toleransi dalam agama. Makna toleransi dalam agama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke. Pertama, toleransi adalah salah satu fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis, terutama di lingkungan yang multikultural dan multireligius. Bang, apa sih multikultural dan multireligius? Ya, multikultural adalah istilah yang mengacu pada keberagaman budaya dalam suatu masyarakat atau kelompok. Dalam konteks, multi itu artinya banyak dan kultural itu artinya kultur atau budaya. Yang berarti multikultural adalah adanya berbagai macam budaya yang hidup berdampingan dalam satu lingkungan. Nah, untuk multireligius itu sama aja kayak multikultural, yang berarti adanya berbagai macam agama yang dianut oleh masyarakat dalam satu wilayah. Kita lanjut. Dalam kehidupan beragama, toleransi menjadi sikap untuk menghormati perbedaan keyakinan dan menjalani hidup berdampingan dengan damai. Bang, kenapa sih ini penting? Ya, ini penting karena terutama di Indonesia, sebagai negara dengan beragam agama, mengajarkan kita bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan. Sebaliknya, perbedaan adalah kekayaan yang harus dihargai. Lalu ada dasar toleransi dalam Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan pentingnya toleransi. Nilai ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Pada Quran surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas keyakinannya sendiri dan kita harus menghormati hak tersebut tanpa memaksa pandangan kita. Lalu ada juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yaghfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil uthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Dengan arti tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Islam menghormati kebebasan beragama dan melarang adanya paksaan dalam berkeyakinan. Lalu ada juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa menyakiti seorang kafir zimmi, maka aku akan menjadi lawannya di hari kiamat. Hadis ini menunjukkan perlindungan Islam terhadap hak-hak non-muslim yang hidup damai di tengah masyarakat muslim. Lalu ada juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang muslim adalah orang yang membuat orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Pesan ini berlaku untuk semua orang, terlepas dari keyakinan mereka. Oke. Lalu di sini saya akan mengambil sebuah kisah, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Di sini ada kisah Nabi Muhammad SAW dan wanita tua Yahudi. Jadi pada suatu hari, di setiap hari itu ada seorang wanita tua beragama Yahudi yang tinggal di Mekah. Dia tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW dan selalu melemparkan sampah ke arah Nabi setiap kali beliau lewat di depan rumahnya. Tetapi Nabi tidak pernah marah ataupun membalas perbuatannya. Beliau tetap bersikap baik dan sabar. Pada suatu hari, Nabi menyadari bahwa tidak ada sampah yang dilempar seperti biasanya. Karena penasaran dan khawatir, beliau mencari tahu kabar wanita itu. Setelah tahu bahwa wanita tersebut sedang sakit, Nabi datang menjenguknya dan menawarkan bantuan. Lalu wanita itu sangat terkejut dan merasa malu karena orang yang selama ini ia perlakukan dengan buruk malah datang untuk membantunya.
dengan penuh kasih dan kepedulian karena tersentuh oleh akhlak mulia Nabi, wanita itu akhirnya mengakui kebaikan Nabi dan akhirnya memeluk agama Islam. Nah, Bang, apa sih makna dari cerita ini? Ya, makna dari cerita ini tuh yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk berperilaku baik, bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan atau orang yang tidak menyukai kita. Lalu yang kedua, toleransi dan kasih sayang adalah bagian dari ajaran Islam yang ditunjukkan langsung oleh Nabi dalam tindakan nyata. Lalu yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia tanpa memandang agama atau latar belakang adalah bagian dari akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi. Lalu praktik toleransi apa aja yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi toleransi itu bukan cuma teori, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu kita harus menghormati tempat ibadah, yaitu menjaga dan tidak mengganggu tempat ibadah agama lain. Lalu yang kedua, kita harus menghindari konflik, bersikaplah dengan bijak dan tidak memprovokasi perdebatan yang merugikan hubungan antara agama. Lalu yang ketiga, bekerja sama dalam kegiatan sosial. Jadi berkolaborasilah dalam proyek kemanusiaan yang melibatkan berbagai komunitas agama seperti kegiatan bantuan bencana tanpa memandang bulu sebuah agama tersebut. Oke. Jadi toleransi beragama bukan sekedar menerima perbedaan, tetapi juga aktif berkontribusi untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Sebagai umat Islam, mari kita jadikan ajaran Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad SAW dalam bertoleransi kepada sesama dan juga kita harus meniru apa yang diperlakukan oleh Nabi Muhammad untuk teladan bagi umat ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.